takbir ini. Kemudian kita jawab dari soal yang kedua tentang permasalahan para khutbah. Kebanyakan dari para khutbah, dan antum merasakan atau tidak, dalam sholat id para khatib setelah mendatangi mimbar maka dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7, baru setelah itu mengucapkan muqaddimah untuk khutbah. Maka ketahuilah permasalahan seperti ini dipertanyakan di sini, yang mana soalnya kita baca, apa saat memulai khutbah Idul Fitr harus dimulai dengan takbir-takbir? Jawabnya tidak. Dalilnya apa? Sama. Dalilnya dengan tidak adanya dalil. Maka dalam permasalahan seperti ini, dalilnya butuh kita pakai. Maka oleh sebab itu, berpendapat dari para ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan mengucapkan takbir tidak apa-apa. Namun kita tidak mendapati pendalilan dari Nabi. Dulu Nabi di saat berkhutbah, Nabi melaksanakan khutbah Id. Banyak riwayat-riwayat dari Abi Sa'id, dari yang lainnya. Namun Nabi tidak diberitakan membaca takbir-takbir ini. Dan juga tidak datang dari para sahabat yang sahih. Dan juga para itba at-tabi'in yang sahih. Dan para tabi'in yang sahih. Maka kalau begitu, kita tidak melaksanakannya. Lalu pendalilnya apa? Bara'atul asliyah, seperti di dalam permasalahan terdahulu tentang membaca tahlil ataupun tahmid ataupun tasbih di antara takbir-takbir yang 7. Seperti ucapan Allah, ma faratna fil kitab min syai', bahwa tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an itu, di dalam agama Islam, perkara-perkara yang belum jelas. Dan Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an itu penjelas segala sesuatu, dan tidak disebutkan perkara-perkara ini. Sehingga ditafsirkan oleh Mujahid, ay ma amara bihi wa manaha anhu. Apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang dilarang telah jelas di dalam Al-Qur'an. Athar ini athar yang hasan dari Mujahid. Maka dari sini tidak diketahui dalam permasalahan apakah kita membaca ataupun apakah kita menyebutkan takbirat di dalam khutbah atau tidak datang nasnya dari Nabi. Maka oleh sebab itu telah jelas dari para ulama seperti Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Taimiyah mengatakan antastaftiha al-khutbah bil hamd. Maka agar membuka istiftah itu dengan alhamdulillah seperti biasa. Li'annahu lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu iftataha khutbah bi ghairiha. Karena tidak dinukilkan dari Nabi yang sahih untuk membuka dengan takbirat. Allahu Akbar seperti itu. Dan juga berkata Asy-Syaukani dari muhaddits al-Yaman di kitabnya Sailul Jarrar, As-Sailul Jarrar, disebutkan bahwa memulai khutbah dengan 7 takbir ataupun 5 takbir, maka tidak ada dalil yang kita dapati lam yarid fi dzalika dalil sahih litamassuk bihi. Tidak ada dalil kita berpegang padanya. Sehingga dalilnya apa? Bara'atul asliyah. Bahkan permasalahan ini bukan hanya bara'atul asliyah saja. Bahkan di sana ada bisa mengisyaratkan kepada hadits khutbatil hajah. Di mana hadits khutbatil hajah, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan An-Nasa'i, diriwayatkan dari Syu'bah. Aku mendengar dari Abu Ishaq As-Sabi'i, meriwayatkan dari Abi Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi. Alamana Rasulullah SAW khutbatal hajah. Khutbatal hajah, bahwa Nabi mengajari kami untuk khutbatul hajah.
yang lafadznya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ila akhir, sampai membaca 3 ayat. Maka hadis khutbatul hajah adalah hadis yang sahih. Maka kita mengambil khutbatul hajah di sini untuk pembukaan dari khutbatul id lebih baik, ada dalilnya daripada dimulai dengan takbirat. Maka kesimpulannya kita jawab 2 pertanyaan di dalam pembahasan ini. Pertanyaan yang pertama apa tadi? Apakah di antara takbirat yang 7 itu dijeda dengan tahmid, tasbih, tahlil? Apa jawabnya? Tidak ada, karena dalil-dalilnya dhaif. Datang dari Jabir, siapa di sanadnya? Ali ibnu Asim. Dan datang dari Athar ibnu Mas'ud, siapa di sanadnya? Abdul Karim ibnu Abil Mukharik, bahkan matruk. Wallahu a'lam, yang rajih indana dia matruk. Maka tidak benar pendalilan sehingga imam membaca Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, baru Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar sampai 7. Itu hadisnya dhaif. Kemudian permasalahan yang kedua, para imam di saat naik kepada acara memberikan khutbah Id, maka tidak juga disyariatkan untuk membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu baru masuk kepada pembukaan alhamdulillah dan sebagainya. Maka ini pun tidak ada dalilnya. Maka dalilnya dengan bara'ah al-asliyah, dan ini adalah ikhtiar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Asy-Syaukani dan juga Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang kami pernah mendengar dari fatwa beliau tidak dinaskan. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi